Halo semuanya, yuk kita belajar tentang sistem sirkulasi. Peredaran darah manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang tergolong memiliki peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Disebut peredaran darah tertutup artinya darah yang keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung untuk mengalir dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah ganda artinya jantung akan memompa darah sebanyak 2 kali untuk menjalankan fungsinya dalam mengedarkan ke seluruh tubuh. Fungsi sistem peredaran darah yaitu seperti transportasi, yaitu makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, dan zat-zat lainnya. Menjaga suhu tubuh yaitu metabolisme menghasilkan energi berupa panas. Perlindungan yaitu darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing. Penyangga yaitu protein darah bertindak sebagai penyangga untuk melawan perubahan asam basa. Sistem peredaran darah terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan atau plasma. Dapat kita lihat pada gambar yang berwarna kuning adalah plasma darah, yang berwarna putih adalah sel-sel darah putih, dan yang berwarna merah adalah sel-sel darah merah. Darah memiliki beberapa karakteristik seperti di bawah ini. Komponen penyusun darah yang pertama yaitu plasma darah. Nah, dapat kita lihat di gambar, plasma darah memiliki warna kuning keputihan dan beberapa karakteristik seperti ini. 3 jenis protein plasma yaitu albumin sekitar 55-60%, globulin sekitar 35%, dan fibrinogen 4%. Yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah memiliki beberapa karakteristik seperti di bawah ini. Yang ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih memiliki beberapa karakteristik di bawah ini. Leukosit bersifat diapedesis yaitu mampu keluar menembus pori-pori membran kapiler menuju ke jaringan, bergerak ameboid yaitu bergerak seperti amoeba, kemotaksis yaitu pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak, serta fagositosis yaitu mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Yang keempat yaitu keping darah atau trombosit. Keping darah memiliki beberapa karakteristik seperti di bawah ini. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Penggolongan sistem darah terbagi menjadi 2 yaitu penggolongan darah sistem ABO yang ditemukan oleh ilmuwan Austria bernama Karl Landsteiner pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem ABO dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit, serta antibodi tipe A dan tipe B di dalam plasma darahnya. Yang kedua yaitu penggolongan darah sistem resus berdasarkan ada atau tidak adanya aglutinogen RHD pada permukaan sel darah merah. Transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Golongan darah O disebut donor universal karena golongan darah O tidak memiliki aglutinogen untuk digumpalkan, sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah, asalkan volume transfusinya sedikit. Sedangkan golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak memiliki aglutinin atau antibodi dalam plasma darahnya yang akan menggumpalkan darah, sehingga dapat menerima darah dari donor semua golongan darah. Berikut merupakan video kesesuaian transfusi darah berdasarkan sistem ABO. Organ peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu atrium kanan yang berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh kecuali paru-paru, atrium kiri untuk menerima darah dari paru-paru, ventrikel kanan untuk memompa darah menuju ke paru-paru melalui batang pulmonari, dan
ventrikel kiri untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah serangkaian tabung atau saluran tertutup dan bercabang yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah utama ada 3 macam, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Dinding arteri memiliki 3 lapisan, yaitu tunika eksterna yang merupakan lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat fibrosa, tunika media, yaitu lapisan tengah yang terdiri atas lapisan otot polos dan serabut elastis, serta tunika intima yang merupakan lapisan dalam yang tersusun dari sel-sel endotelium. Kapiler mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yaitu sebagai penghubung antara arteri dengan vena, untuk mengambil zat-zat dari kelenjar dan menyerap zat makanan dari usus. Vena berukuran besar yang masuk ke jantung ada 3 macam, yaitu vena cava superior yang merupakan vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas, leher, dan kepala, kemudian masuk ke atrium kanan. Vena cava inferior yaitu vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah, kemudian masuk ke atrium kanan. Dan vena pulmonalis yaitu vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru, kemudian masuk ke atrium kiri. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia ada 2 macam, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis dan sistem peredaran darah sistemik. Dapat dilihat pada gambar, mekanisme sistem peredaran darah pulmonalis berawal dari ventrikel berkontraksi, lalu katup trikuspid tertutup, kemudian katup semilunar arteri paru-paru terbuka, lalu darah kaya CO2 dari ventrikel kanan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Di paru-paru, darah melepaskan CO2, lalu darah mengambil O2 di paru-paru, kemudian darah kaya O2 dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium kiri, lalu ventrikel relaksasi, dan katup bikuspid terbuka, kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri. Sedangkan mekanisme sistem peredaran darah sistemik yaitu ventrikel berkontraksi, lalu katup bikuspid tertutup, kemudian katup semilunar aorta terbuka, darah kaya O2 dari ventrikel kiri masuk ke aorta, darah kaya O2 dibawa oleh arteri diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, kemudian darah melepaskan O2 dan mengambil CO2 dari seluruh jaringan tubuh, lalu darah kaya CO2 dibawa oleh vena cava, kemudian menuju ke atrium kanan, lalu ventrikel relaksasi, kemudian katup trikuspid terbuka, dan darah mengalir ke ventrikel kanan. Gangguan pada sistem peredaran darah contohnya yaitu varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena, biasanya pada anggota tubuh bawah misalnya betis. Disebabkan contohnya karena terlalu lama berdiri atau memakai sepatu berhak tinggi yang memaksa vena bekerja lebih cepat. Kemudian, yang kedua yaitu talasemia, yaitu penyakit keturunan yang terjadi akibat kelainan sel darah merah. Sel darah merah berbentuk tidak normal, cepat rusak, dan kekurangan oksigen. Leukemia adalah gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. Leukemia dapat terjadi pada semua umur, terutama anak-anak. Beberapa contoh teknologi sistem peredaran darah yaitu ekokardiograf, merupakan suatu teknik untuk mengetahui struktur internal, mendiagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, tumor, anatomi, dan gerakan katup. Kemudian ada pacemaker. Alat ini ditanamkan secara permanen di dada melalui operasi untuk menciptakan sayatan kecil di dinding dada tepat di bawah tulang selangka. Kemudian ada angioplasti. Berkat teknik ini dapat memaksa pembuluh darah terbuka dan plak akan terdorong keluar, sehingga darah bisa mengalir kembali. Setelah selesai, balon akan dikempiskan dan ditarik keluar. Sekian materi tentang sistem sirkulasi. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih.